Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan inilah yang mengubah haluan hati dan panggilan jiwa Santo Fransiskus Xaverius yang kita pestakan pada hari ini. Keluarganya adalah keluarga yang kaya raya, memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Namun kemudian Santo Fransiskus Xaverius meninggalkan segalanya itu dan mengejar panggilan jiwanya, yakni menjadi pewarta karya dan kerajaan Allah. Dia tidak mau kehilangan jiwanya karena dibutakan oleh harta kekayaan yang berlimpah ruah. Dia malah memberikan seluruh jiwanya kepada Tuhan. Jiwanya sungguh terpikat dengan kata, tindakan, dan karya Yesus. Oleh karena itulah dia sungguh mempersembahkan seluruh hati, pikiran, dan jiwanya untuk melayani Yesus. Terlebih untuk mewujudkan ajakan Yesus dalam Injil hari ini yang meminta ke-11 muridnya untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Inilah yang menggerakkan Santo Fransiskus Xaverius juga hingga kemudian dengan penuh semangat, penuh keberanian, dan penuh sukacita mau pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Kepribadiannya dikenal sebagai seorang yang penuh semangat, energik, dan sangat berapi-api. Dia memiliki semangat yang mendalam untuk mempelajari dan untuk merenungkan sabda Allah yang akan diwartakannya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dia terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa, pengajaran-pengajaran yang menginspirasi, dan itu semua dilakukannya sebagai usaha untuk menyebarkan kabar gembira tentang Yesus Kristus sendiri. Karena dia begitu semangat untuk mewartakan Yesus Kristus kepada semua orang, dia dengan semangat juga selalu mau dan terbuka mempelajari bahasa daerah ketika dia pergi ke suatu tempat. Sebab dengan demikian dia lebih mudah untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus kepada orang-orang setempat. Tergerak ingin mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus kepada semua orang, kemudian dia berangkat dari Roma menuju Portugal. Kemudian dari Portugal dia berangkat ke Goa, India. Dari sana dia berangkat ke Malaka. Kemudian dia berangkat ke Maluku. Selanjutnya dia melanjutkan pewartaannya ke Ternate. Dan dari Ternate dia pergi ke Jepang. Dan selanjutnya dia terpanggil dan tergerak juga untuk mewartakan kabar gembira ke daratan Cina. Di sanalah dia menghembuskan napas terakhirnya karena jatuh sakit. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah gubuk kecil. Pewartaan dan khotbah-khotbahnya sungguh menarik dan menginspirasi banyak orang. Oleh karena itu pula lah banyak orang yang percaya kemudian dibaptis dan mengimani Kristus. Jika ditanya apakah dia mengharapkan imbalan atau jasa dari segala pewartaannya itu, jawabannya adalah tidak. Dia sungguh ingin memberikan seluruhnya dan mengabdikan dirinya kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Sebagaimana Paulus dalam bacaan pertama hari ini menegaskan bahwa dia bersukacita karena diberi oleh Tuhan kepercayaan untuk mewartakan Injil. Itu adalah kewajiban yang diterimanya dari Tuhan, dan dia bersukacita karena dia memperoleh
tugas itu tanpa upah. Semangat ini jugalah yang dimiliki oleh Santo Fransiskus Xaverius. Dia pergi kemana-mana bersemangat mewartakan kabar gembira tanpa mengharapkan imbalan. Sebab dia tidak mau kehilangan jiwanya karena imbalan atau upah atau harta-harta yang demikian. Saudara-saudari terkasih, marilah juga kita meneladani semangat Santo Fransiskus Xaverius. Yang pertama-tama memiliki semangat yang kuat untuk mempelajari dan mendalami iman yang benar tentang Yesus Kristus. Selanjutnya, kita juga dipanggil untuk mewartakannya, mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan kabar gembira dan kabar keselamatan itu, sehingga makin banyak juga orang mampu menjaga, merawat, dan mengarahkan jiwanya pada keselamatan yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati hidup kita hari ini dan seluruh usaha kita. Amin.